Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Bapa, sebentar kami menantikan apa yang menjadi isi hati Bapa dilepaskan di tengah-tengah kami semua. Dan kami mau membuka hati kami seperti seorang murid yang sedang siap dididik. Mari tumpahkan isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Lifehouse Family, apa kabar saudaraku? Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang integritas. Sebuah kata yang tidak asing di telinga kita, tetapi kata ini sekaligus menjadi kata yang sangat sukar, kata yang sangat langka saudara. Ya. Kenapa? Karena memang tidak mudah untuk mencari atau menemukan orang-orang yang berintegritas. Kalau pada zaman dahulu Tuhan Yesus paling mengecam orang-orang munafik, orang-orang Farisi karena kemunafikan mereka. Dikatakan munafik karena mereka seperti bermain peran saudara ya. Munafik itu hipokrites, seperti pemain sandiwara yang memainkan peran dengan topeng untuk menyembunyikan siapa dia yang asli dan memainkan peran. Kalau dapat yang jahat ya jahat, yang baik ya baik dan lain sebagainya. Dalam dunia teater memang itu bukan hal yang salah, namanya juga pertunjukan. Tetapi dalam kehidupan kekristenan, dalam kehidupan sehari-hari, jelas kemunafikan adalah hal yang sangat dikecam oleh Tuhan Yesus. Sebab kemunafikan identik dengan kepalsuan. Munafik berarti pandai bermain peran, memakai topeng. Hati, perkataan, perbuatan itu beda semua. Atau orang yang munafik juga orang yang berbuat sesuatu penuh dengan maksud, penuh dengan agenda di balik semua tindakannya. Dan tentunya agendanya untuk kepentingan diri dia sendiri. Nah, lawan dari munafik ini saudara adalah kepribadian yang berintegritas. Pribadi yang berintegritas adalah orang yang memiliki keselarasan dalam pikiran, perasaan, perbuatan, dan perkataan. Jadi kalau Tuhan Yesus paling mengecam orang munafik, nah oposisi dari orang munafik adalah orang yang berintegritas. Dan pribadi yang berintegritas adalah orang yang memiliki keselarasan, kesamaan, kesesuaian dalam pikiran dia, perasaan dia, perbuatan dia, dan perkataannya. Selaras semua, sejalan, searah, sesuai. Nah, kalau orang munafik itu bisa berbeda-beda. Saya teruskan dulu. Integrity berasal dari kata integrate, ya. Integrity adalah gini, ability to integrate the value of my heart into my daily actions. Jadi integritas atau integrity berasal dari kata integrate. Kalau integrate itu menyatukan, menyelaraskan, mengintegrasikan. Dan integritas adalah kemampuan untuk mengintegrasikan, untuk menyatukan, untuk menyelaraskan nilai-nilai yang ada dalam hati kita, lalu ditranslatekan, dipraktekkan dalam perbuatan nyata kita sehari-hari. Itulah integritas. Ada kemampuannya. Tadi saya katakan kemampuan untuk mengintegrasikan value dalam hati kita. Berarti dalam konteks integritas seorang Kristen, ya, integritas sangat bertalian dengan nilai hidup. The value of my heart tadi saya katakan. Integritas sangat bertalian dengan value yang ada atau nilai yang ada dalam hidup kita. Dalam konteks integritas seorang pengikut Kristus, maka value yang ada dalam dirinya harus bersumber dari Alkitab. Harus bersumber dari kebenaran firman Tuhan. Bukan dari tempat yang lainnya. Bukan dari tempat yang lainnya. Jadi memang integritas itu bisa bersifat subjektif saudara.
bisa bersifat subjektif. Contoh, kalau dalam dunia mafia, nilai yang mereka pegang dalam batin dia salah benar, pokoknya saya bela temen. Misalnya gitu, atau saya bela kelompok saya nih. Mau salah benar saya bela kelompok saya. Jadi ketika mereka bahkan membunuh untuk mempertahankan kelompoknya, bagi mereka sah-sah saja dan itu tidak melanggar integritas mereka. Maka saya harus garis bawahi dulu bahwa konteks kita ini adalah integritas seorang pengikut Tuhan. Maka value yang kita gunakan, tadi kan integritas adalah untuk menyelaraskan, untuk mengintegrasikan value yang ada dalam diri kita kepada perbuatan sehari-hari, our daily actions. So, kalau integritas orang percaya, value-nya berasal dari mana? Ini persoalannya. Maka value-nya harus berasal dari kebenaran firman Tuhan. Tidak bisa dari tempat yang lain. Makanya orang yang beriman pasti berintegritas. Sebab iman hanya timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Ketika seseorang terus diisi oleh kebenaran firman Tuhan, saudaraku ya, maka akan membentuk sistem nilai dalam hidupnya. Nah, sistem nilai itulah yang merupakan bahan baku daripada integritas yang dia miliki. Nah, integritas itu bukan bakat alami, saudara. Integritas itu bukan karunia. Tapi integritas adalah hasil sebuah proses. Integritas adalah hasil sebuah konsistensi untuk menghidupi nilai-nilai yang ada dalam hidupnya. Nilai-nilai yang dia percayai, nilai-nilai yang diyakini sebagai nilai yang benar. Dan dalam konteks ini adalah nilai kebenaran firman Tuhan. Saudara, integritas itu bukan bawaan lahir, saudara ya. Saya suka bilang gini, ada orang yang punya karisma, saudara. Karisma itu apa? Saya suka bilang sebagai power publica atau ya ada orang yang punya karisma yang begitu menawan. Kalau dengan bahasa sehari-hari bikin orang nengok, kira-kira gitu. Ya. Satu kali saya pernah melayani, saya menghadiri satu acara waktu saya masih muda, saudara ya. Dengan pendeta yang ya sangat terkenal, saudara ya. Sangat terkenal. Dan di ruangan KKR itu kira-kira ada 2.000-3.000 orang penuh total. Lalu ada artis juga yang sedang kesaksian tentang hidupnya di atas mimbar. Nah, pendeta ini datangnya telat, saudara. Tetapi yang menarik adalah ketika pendeta ini jalan dari belakang memasuki gedung, sontak jemaat tahu bahwa pendeta ini datang. Begitu pendeta ini masuk ya, itu langsung jemaat satu gedung nengok ke arah pendeta tersebut ya. Dan pendeta itu jalan, diikuti semua menatap dia. Sementara dia berjalan masuk, sementara orang satu gedung liatin dia ya. Tetapi sang artis yang diundang kesaksian juga sedang bicara. Sampai sang artis itu bilang gini, saudara-saudara nengok ke depan dulu dong. Bapak pendeta itu kan juga gak kemana-mana. Tetap pasti nanti khotbah, sekarang nengok ke depan dulu. Sampai kayak gitu, saudara. Enggak, saya bukan bilang pendeta ini atau si artis tidak berintegritas. Enggak, saya sedang ingin mencontohkan bahwa memang ada orang yang memiliki power public itu atau karisma. Itu biasanya tokoh yang karismatis. Dan saya harus tekankan, itu gak perlu jadi Kristen dulu. Itu bisa bawaan lahir. Ada begitu banyak tokoh-tokoh dunia yang punya bawaan bakat, kemampuan seperti itu. Ya, sekalipun non-Kristen ada banyak sekali. Ya, dan memang ada orang yang dikaruniai seperti itu. Tetapi itu tidak menjamin bahwa orang yang punya karisma pasti orang yang berintegritas. Persoalannya adalah banyak orang melihat orang yang sebagai sosok yang berkarisma itu lalu kemudian seperti menghipnotis dirinya dan langsung menganggap orang ini pasti berintegritas. Padahal belum tentu, saudara. Belum tentu. Sebab karisma tadi itu bisa timbul dari banyak faktor.
bisa bawaan tadi saya katakan, bisa karena prestasi dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita bicara integritas, integritas tidak mengenal prestasi, integritas tidak mengenal nama besar, integritas tidak mengenal seberapa karismatisnya seseorang. Tetapi integritas itu bicara kekonsistenan untuk menghidupi apa yang dia yakini benar dengan kehidupannya sehari-hari. Itu integritas. Itu sebabnya integritas adalah sesuatu yang harus kita putuskan. Kita tidak bisa bilang gini, saya jatuh dalam integritas. Nggak bisa. Sebab integritas adalah keputusan yang harus kita ambil dalam hidup kita. Dan Tuhan sangat menghargai integritas. Orang nggak bisa bilang saya jatuh dalam integritas. Nah, integritas itu merupakan kekonsistenan untuk terus-menerus menghidupi sebuah keputusan untuk menghidupi sebuah nilai yang dia yakini benar. Jadi kalau ada misalnya orang berkata, kita tidak boleh cinta dunia, kita tidak boleh jadi hamba uang. Belum tentu dia tidak cinta dunia. Belum tentu dia jadi hamba uang. Belum tentu dia tidak jadi hamba uang. Maksud saya, boleh ngomong sekeras apapun, boleh diulangin setiap hari. Tetapi masalah integritas itu bukan soal hanya sekedar apa yang diucapkan. Integritas itu sebuah kemampuan lewat konsistensi untuk menghidupi apa yang dia yakini benar. Nah, orang yang berintegritas akan selalu memperhitungkan Tuhan dalam niat dan perbuatannya. Jadi bukan hanya perbuatannya saja, tetapi harus datang dari niatnya dulu. Saya mau ajak kita semua lihat dalam Kejadian 39 ayat 8 sampai 9. Ini cerita Yusuf sudah dipercaya di rumah Potifar, saudara. Dia belum jadi Perdana Menteri saat itu. Tapi dia jadi seperti kepala rumah tangga. Wah, Potifar ini pejabat penting juga, saudara ya. Nah, lalu kita lihat ayat yang ke-8. Jadi kalau saudara baca sebelumnya, istrinya Potifar ini Tante Poti ya. Tante Poti ini genit, saudara. Tante Poti genit, Yusuf ini pasti jauh lebih muda. Perawakannya ganteng ya, saudara ya. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya. Jadi Tante Poti tadi mau godain Yusuf, ajak selingkuh. Tapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Wah, Yusuf ini berarti orang yang punya skill yang mumpuni. Bisa mengambil alih tugas. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Oh, kuasanya besar, saudara. Sampai dipercaya, Yusuf pasti orang yang berintegritas. Kalau dia tidak berintegritas, Potifar tidak akan menyerahkan segala miliknya untuk diatur oleh Yusuf. Ini orang kepercayaan, saudara. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Jadi kata Yusuf sama istrinya, gila, saya ini dipercaya banget loh. Yang gak diserahkan tuh cuma satu, ibu doang. Ya iya, masa berbagi istri, saudara ya. Sebab engkau istrinya, kata Yusuf. Lihat ini, poin ini yang kita garis bawahi. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Lihat, yang diperhitungkan Allah, Tuhan. Bukan soal kekuasaannya, bukan soal sekedar membalas budi dari Tuan Potifar. Itu juga pasti ada dalam benak Yusuf. Tetapi yang dia lebih perhitungkan adalah Tuhan. Makanya tadi saya katakan, orang yang berintegritas akan selalu memperhitungkan Tuhan di dalam niat dan perbuatannya.
Orang yang berintegritas selalu memperhitungkan Tuhan, saudara. Dalam niat dan perbuatannya. Makanya ketika Yusuf diajak berbuat dosa, ingat tadi integritas adalah sebuah keputusan. Yusuf memutuskan untuk aku tidak mau berbuat dosa ini. Dan yang diperhitungkan karena dia orang yang berintegritas, orang berintegritas pasti dapat dipercaya. Yang diperhitungkan adalah Tuhan. Bagaimana aku bisa berbuat kejahatan yang besar dan berbuat dosa terhadap Allah. Saudara, ada banyak orang tidak selingkuh mungkin karena takut sama pasangan hidupnya. Tidak selingkuh takut ditinggal anak-anaknya. Tidak selingkuh takut kehilangan jabatannya. Tidak selingkuh takut kehilangan nama baiknya. Ini contoh saja. Tidak selingkuh takut kehilangan pekerjaannya dan lain sebagainya. Tapi belum tentu dia tidak selingkuh karena dia takut akan Tuhan. Tetapi orang yang berintegritas sebagai orang percaya, yang paling pertama diperhitungkan adalah Tuhan. Aku tidak selingkuh, bukan sekedar aku tidak mau melukai pasangan hidupku, itu pasti harus kita perhitungkan. Tetapi yang menjadi fondasi paling kuat di atas semuanya adalah karena aku takut akan Tuhan. Karena aku tidak mau melukai hati Tuhan. Aku tidak mau korupsi sebab aku takut akan Tuhan, bukan sekedar takut ketahuan, takut sama KPK, takut di penjara, bukan sekedar itu. Tapi aku takut sama Tuhan. Itu menjadi motivasi yang paling dasar dari seorang percaya yang memiliki integritas ilahi. Sehingga takut akan Tuhan menjadi modal yang paling dasar. Hari-hari ini sukar dijumpai orang yang serius takut akan Tuhan. Orang bisa rajin kebaktian, orang bisa rajin dengar khotbah, bahkan bisa rajin berkhotbah. Tetapi menemukan orang yang takut akan Tuhan, itu tidak mudah. Panjangnya jam doa, banyaknya berkhotbah, seringnya ikut kebaktian tidak menjamin seseorang takut akan Tuhan. Sebab ini harus keputusan yang dibangun setiap hari. Amsal 28 ayat 6. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Terjemahan LITV, better the poor walking in his integrity. Bersih kelakuan. Lihat, orang yang berintegritas bersih kelakuannya. Sebab apa? Integritas merupakan tadi yang saya katakan keputusan yang diambil dalam kehidupan keseharian. Dalam kondisi sesulit apapun yang tepat sesuai dengan nilai-nilai kebenaran yang diyakininya. Jadi benar sekali kata Amsal, better the poor walking in his integrity. Sekalipun dalam kesulitan, dalam kondisi sesulit apapun, dia harus tetap membuat keputusan untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran yang diyakininya. Mungkin saudara pada saat ini yang menyaksikan ini ada yang sedang terkena efek daripada pandemi yang belum kunjung selesai. Tetapi dengar baik ini, satu hal yang harus kita pertahankan, bersih kelakuan kita. Integritas kita di hadapan Tuhan. Itu yang harus kita pertahankan, saudara. Itu yang harus kita pertahankan. Ayub adalah seorang yang berintegritas. Dia tidak bisa mengkhianati Tuhan dalam integritasnya. Coba kita lihat. Ini di awal dulu kita lihat. Ayub 2 ayat 3 sampai 9. 3 dan 9 maksud saya. Ayat 3 ya. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya. Nah, kata ini
He's still holding fast in his integrity. Keluar kata itu. Meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Jadi Ayub sudah mulai dicobai. Diberikan penyakit, kekayaannya diambil. Tetapi ia tetap tekun dalam kesalehannya. Dia tetap memegang holding fast his integrity. Nah, istri Ayub gak tahan dengan keadaan ini. Aku sudah berbuat baik, kita hidup baik-baik saja, tetangga kita tolong, ini kita tolong, kita gak rugikan orang, kita mengasihi orang. Kenapa Tuhan tega begini kejam berbuat sama aku seperti ini? Ayat 9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Do you still hold fast your integrity? Keluar lagi kata itu, saudara. Kamu udah begini, kamu masih mau berpegang. Maka tadi saya katakan, integritas tidak ada hubungan dengan prestasi. Integritas tidak ada hubungan dengan nama besar. Ya, nggak ada hubungannya sama sekali. Integritas adalah keputusan untuk terus berjalan lurus. Sekalipun orang di sekitar kita berjalan belok-belok. Sekalipun kita sedang diperlakukan tidak adil. Sekalipun kita sedang ditusuk kiri kanan. Tapi kita tetap memilih berjalan lurus. Dan Ayub dengan luar biasanya dalam Ayub 27 ayat 3-6. Saya bacakan lagi. Ayub bilang gini, selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih ada di dalam lubang hidungku. Artinya selama aku masih hidup nih, selama aku masih pakai tubuh ini, kata Ayub, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucap kecurangan. Dia mempertahankan nilai yang dia percayai dalam hidupnya. Dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Aku enggak curang. Aku boleh susah, tapi aku enggak akan curang. Ayat 5. Aku sama sekali tidak membenarkan kamu sampai binasa. Aku tetap mempertahankan bahwa aku tidak bersalah. Kata aku tidak bersalah di sana. Juga aku tetap akan berpegang pada integritasku. Sampai binasa. Lebih baik aku mati. Aku tetap berpegang kepada integritasku. Artinya apa yang aku yakini. Tentunya dalam konteks ini Ayub seorang yang bergaul dengan Tuhan, saudara. Aku tetap akan meyakini dan menghidupi nilai-nilai yang aku yakini benar. Kebenaranku ku pegang teguh dan tidak ku lepaskan. Hatiku tidak mencela sehari pun pada umurku. Nah, dari tadi yang kita baca dari Ayub 2, Ayub 27, di mana kata integrity itu keluar dalam keadaan tidak bersalah, dalam keadaan kesalehan tadi. Nah, itu dalam bahasa Ibrani tumah. Tumah itu memang diartikan integrity, innocence, tidak berdosa, tidak bersalah. Tumah ini juga bisa diartikan sebagai whole, utuh, komplit. Dengar baik ini. Hanya orang yang berintegritas yang bisa mencintai Tuhan dengan tulus. Hanya orang yang berintegritas yang bisa mencintai Tuhan dengan tulus. Sebab mereka mencintai pribadi Tuhan, bukan mangkoknya Tuhan. Kita harus tanya sama diri kita, apakah aku mencintai Tuhan dengan tulus? Kalau kenyamanan diambil dari hidupku, apakah aku tetap bisa mencintai Dia? Kalau hal-hal yang baik diambil dalam hidupku, apakah aku tetap bisa mencintai pribadi Dia? Aku mencintai Tuhan atau mangkoknya Tuhan? Saya percaya tidak ada yang di Lifehouse. Tetapi banyak orang mencintai mangkoknya Tuhan, bukan pribadinya. Yang sering saya katakan, beli mobil dapat payung. Yang dikejar payungnya. Demi dapat payung dia beli mobil. Kita belajar.
Jadi orang yang tulus, orang yang berintegritas juga adalah orang yang utuh hidupnya. Itu sebabnya ia berani mempertahankan prinsip hidupnya. Kenapa? Sebab ia tidak mencari kelengkapan lagi dari tempat lain. Makanya tumah itu juga whole, complete. Ada banyak orang yang tidak bisa mempertahankan prinsip hidupnya. Sebab dia merasa hidupnya belum lengkap. Dia harus cari kelengkapan dari tempat lain. Wah, umurku udah terus bertambah nih. Aku belum menemukan pasangan hidup, gimana nih? Akhirnya ada yang beda keyakinan pun, yang tidak bertuhankan Kristus pun. Ya udahlah, gak apa-apa. Habis gimana kalau aku hidup belum punya pasangan hidup, kan belum lengkap. Akhirnya dia kompromi dengan prinsip hidupnya. Sebab banyak orang berpikir kalau aku gak nikah, hidupku gak lengkap, ada yang kurang. Tapi kalau orang sudah tumah berintegritas, dia bukan saja innocent, tetapi dia whole complete. Dia sudah utuh sebab Tuhan yang melengkapinya. Tuhan yang memberikan kepenuhan dalam hidupnya. Dia tidak perlu mencari kepenuhan dari tempat lain. Dia tidak perlu mencari kepenuhan dari tempat lain. Makanya dia bisa tetap berada dalam integritasnya, dengan keputusan hidupnya, dengan prinsip hidupnya. 1 Tawari 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Tulus ikhlas, dalam NIV gini, I know my God that you test the heart and are pleased with integrity. Tuhan selalu jatuh hati dengan orang-orang yang berintegritas. Tuhan selalu jatuh hati kepada orang-orang yang tulus. Orang yang tulus bisa saja disalah mengerti. Orang yang tulus bisa saja di-set up oleh orang yang lebih punya pengaruh. Ya, di-set up seolah-olah dia jadi penjahatnya. Don't worry. Orang berintegritas bisa disalah mengerti. Tetapi waktu tetap akan membuktikan ketulusannya. Sebaliknya orang munafik bisa saja pandai menyembunyikan busuknya. Tetapi waktu akan membongkarnya juga. Contoh, misalnya saudara bekerja dalam sebuah perusahaan. Karena saudara jujur, atasan saudara, bukan pemilik company ya, atasan saudara nggak seneng sama saudara. Sebab saudara jujur. Pemilik company secara naluri mungkin akan lebih mempercayai pasti para direktur, para manajernya. Sedangkan saudara yang di bawah. Dia bisa aja men-set sebuah cerita atau men-set sebuah situasi untuk memojokkan saudara sehingga akhirnya saudara ditendang. Sudah banyak kejadian orang-orang yang tulus. Mungkin dia orang yang tidak terlihat punya nama besar. Mungkin di dalam company pun kalau dicontoh tadi dia hanya orang pegawai biasa. Bisa saja karena di set up oleh situasi yang picik, situasi yang licik. Dia jadi tergusur dan dia disalah mengerti. Dia yang jujur, dia yang baik tapi justru dianggap sebagai penjahat. Itu sudah banyak terjadi, saudara. Sementara rombongan besar yang sudah di set up dengan segala macam tipu daya dan persekongkolan busuk bisa menindas yang ini. Tetapi waktu akan membuktikannya juga. Orang munafik bisa pandai menyembunyikan. Sampah kotoran disembunyikan gimana pun nanti baunya tercium juga. Waktu yang akan membongkarnya. So, saya mau ingatkan ini, Tuhan jatuh hati kepada orang-orang yang tulus. Saudara tulus saja, jalan lurus saja. Ya.
Saya kasih satu jurus. Kalau saudara diomongin yang enggak-enggak, saudara dituduhkan hal yang tidak-tidak, periksa hati saudara. Apakah saudara berjalan lurus, tulus? Yang paling penting saudara tetap tulus, saudara lurus. Orang boleh belok-belok kanan kiri, saudara lurus saja. Lurus saja. Kita nggak usah belok kanan, kita nggak usah belok kiri. Saya tutup dengan satu kisah ini. Kejadian 20 ayat 1-6. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku. Maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati. Karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia telah bersuami. Ayat yang keempat, adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tidak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku? Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Dalam bahasa Inggris, in the integrity of my heart and innocency of my hands have I done this. Lalu berfirman Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi ceritanya gini, satu kali Abraham dan Sarah tinggal di Gerar sebagai orang asing. Penguasa setempat ngelihat Sarah, boleh juga nih. Lalu Abimelek tanya sama Abraham, dia siapa? Abraham berpikir, kalau aku bilang bahwa dia adalah istriku, mati gue pasti dibunuh. Lalu dia bilang, enggak, itu saudara. Memang masih ada hubungan saudara kalau dilihat. Tetapi konteksnya adalah Abraham itu sebenarnya takut dibunuh oleh Abimelek. Lalu karena Abimelek dengan tulus, dengan polos saja, Sarah mau diambil sebagai istrinya. Lalu malam-malam Tuhan mau bunuh dia. Tuhan menghampiri dia. Lalu Abimelek bilang, in the integrity of my heart and innocency of my hands have I done this. Maka Tuhan bilang, aku tahu bahwa engkau telah melakukan ini dengan hati yang tulus. Itu sebabnya aku mencegah engkau. Dengar baik ini, integritas adalah salah satu hal yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Bagi orang yang berintegritas, bagi orang yang tulus, bagi orang yang jalannya lurus, saudara, Tuhan pun bisa mencegah engkau berbuat dosa. Tuhan bisa mencegah engkau dari engkau jatuh ke dalam sebuah kesalahan fatal. Tuhan bisa cegah dengan banyak hal. Tuhan mungkin bisa menempatkan orang-orang yang tulus juga di sekelilingmu. Sehingga ketika engkau mau jatuh, orang-orang itu akan mengangkat engkau naik. Akan mencegah engkau, jangan sampai engkau jatuh tergeletak. Kitab Amsal memang berkata, setiap orang lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhan yang menguji hati. Dan kita juga harus melihat orang-orang sekeliling kita. Kita pasti merasa diri kita benar, tetapi kita lihat orang-orang di sekeliling kita. Kalau orang-orang di sekeliling kita toxic people, orang-orang benalu, parasit, kita harus periksa, jangan-jangan ada yang salah dengan hidupku. Yang menjadi inner circle kita semua orang-orang yang bermasalah. Tetapi kalau inner circle kita juga orang-orang benar, orang-orang tulus, maka kemungkinan kita juga terbiasa hidup berintegritas. Kalau enggak, orang-orang tulus juga enggak mau ada di sekitar saudara. Jadi pastikan komunitasmu, pastikan orang-orang yang ada di sekelilingmu, supaya ketika engkau mau jatuh pun ada yang menahan, ketika engkau mau jatuh pun ada yang mengangkat. Tuhan jatuh hati sama orang-orang yang berintegritas. Bahkan Tuhan bisa mencegah orang-orang yang lurus, yang tulus dari berbuat kesalahan.
Integritas juga as simple as you can count on me. I will keep my word. Engkau bisa percaya sama saya, bisa reliable. I'm not sell for any price. Ya, saya tidak bisa dibeli. Orang yang berintegritas adalah orang yang memegang value dalam hidupnya. Integritas adalah buah konsisten latihan karakter. Ya. Saya tutup dengan satu kisah ini. Polikarpus, murid dari Rasul Yohanes. Rasul Yohanes yang menuliskan kitab Wahyu dan Injil Yohanes adalah Rasul Tuhan Yesus yang hidup paling lama. Dia mati tua, saudara. Ini punya murid langsung namanya Polikarpus, seorang bapak gereja yang akan dibakar hidup-hidup dalam masa aniaya dan ditantang untuk menyangkali imannya. Jadi Polikarpus mau dibakar hidup-hidup dan ditantang, kalau engkau menyangkal, kami ampuni. Lalu dia berkata gini, 86 tahun saya melayani Tuhan dan tidak pernah ia mengkhianati aku dan mencurangi aku. Masa di akhir hidupku aku harus mengkhianati dia dan mencurangi dia. Itulah integritas. Saya berdoa Lifehouse Community. Mungkin kita bukan orang terkenal. Mungkin saudara juga bukan orang yang punya prestasi yang wow, punya nama besar gimana. Tetapi satu hal yang harus kita miliki, integritas. Integritas bukan pemberian. Integritas harus diperoleh lewat konsistensi setiap hari. Menerapkan firman Tuhan sebagai value hidup kita. Dan value itu kita transliterasikan dalam hidup sehari-hari. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi aku berdoa, Roh Kudus, Engkau yang mengukir kebenaran ini dalam hati nurani setiap anak-anak-Mu. Aku berdoa Tuhan, supaya Lifehouse Community dikenal bukan karena besarnya, dikenal bukan karena sound system, dikenal bukan karena khotbah atau apapun. Tetapi Lifehouse Community dikenal karena anggota-anggota keluarga Lifehouse ini yang berintegritas, memegang kesalehan, berjalan lurus dalam ketulusan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam tangan Tuhan yang kuat, hamba-Mu menyerahkan komunitas ini. Tuhan yang membangunnya. Saudaraku, angkatlah kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya engkau diberkati dan engkau juga menjadi berkat dimanapun engkau berada. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, menjemput orang-orang yang hidup sepadanan dengan kebenaran Injilnya. Sama-sama kita katakan, amin. Happy Sunday, God bless you all. Tetap jaga kesehatan, tetap mencintai Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan menyertai.